para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Jumpa lagi dalam video lanjutan tentang perjalanan spiritual marak sowan leluhur-leluhur besar di Kalimantan Timur. Selain untuk mengaturkan sembah bakti kami, perjalanan kali ini dalam rangka mengungkap rahasia sejarah Kutai Lama yang belum pernah tercatat dalam sejarah Nusantara. Naik aja Pak. Naik aja. Selain itu kami juga mengemban misi untuk meluruskan sejarah yang secara fakta telah diacak-acak hingga sedemikian parahnya oleh oknum yang ingin menenggelamkan jati diri generasi penerus bangsa. Pada video sebelumnya, kami dalam perjalanan dari kota Balikpapan, kemudian Samarinda, dan dilanjutkan menuju Kecamatan Anggana, Kabupaten Tenggarong, Provinsi Kalimantan Timur. Di sana ada beberapa fakta sejarah yang kami ungkap. Namun di video kelanjutan ini, kami menemukan berbagai rahasia yang selama ini terpendam atau mungkin sengaja dipendam oleh pihak-pihak tertentu. Bagaimana kisah selanjutnya? Silahkan simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Cuaca masih tampak redup sekali, sekalipun waktu telah menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Matahari pun bersembunyi di balik mendung yang tampak merata, seakan-akan alam semesta memahami apa yang kami harapkan. Sehingga perjalanan ini terasa lebih nyaman dengan hawa yang sejuk dan cuaca yang temaram dan syahdu. Bahkan warga masyarakat mengabarkan bahwa sudah 1 pekan lebih tidak terjadi turun hujan dan matahari terasa panas menyengat. Namun kehadiran kami kali ini disambut dengan cuaca yang benar-benar sangat nyaman dan kadang disertai turunnya hujan, sehingga udara dan lingkungan alam terasa begitu segar. Hutan-hutan yang basah terkena air hujan dan perjalanan yang tidak berdebu membuat udara menjadi sejuk. Setiap hela napas kami terasa segar, sehingga menambah rasa yang tentram dan nyaman. Terima kasih Sang Hyang Jagat Noto, terima kasih para leluhur besar di Kutai Lama yang memberikan perhatian begitu besar kepada kedatangan rombongan kami dari Jawa. Kami semua pun mengenakan pakaian dan atribut berwarna kuning, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Datuk Tunggang Parangan beberapa hari sebelum kami berangkat. Perintah kepada kami semua untuk mengenakan busana atau atribut berwarna kuning pada saat melaksanakan ziarah ke makam para leluhur besar Nusantara di Kalimantan Timur. Seperti para pemirsa yang dapat saksikan sendiri, di komplek makam Aji Bathara Agung Dewa Sakti dan Datuk Tunggang Parangan ini didominasi oleh warna kuning. Itu artinya warna kuning merupakan warna kebesaran Kerajaan Kutai Lama dan Kutai Kertanegara. Rombongan kami sebagai tamu mengenakan pakaian dan atribut warna kuning sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur besar sebagai tuan rumah. Ini mengingatkan pepatah yang mengatakan bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung tinggi. Artinya, kita harus menghormati adat istiadat, tradisi, dan budaya di setiap daerah yang sedang kita datangi atau di wilayah mana yang kita jadikan sebagai tempat tinggal.
Arep ngaturaken dumateng yang Datuk Jenggot Kawat utawi yang Aji Bathara Agung Dewa Sakti arep ngaturaken sembah bekti kula ngaturaken karo Laki Binoti betul kita mau bekti betul kula sak bayat ingkang sapunika ngaturaken sareng kaping 12 serat Rudodama yasan dalem yang Gusti Mangkunegaran Jumlah kaping sekawan minangka raos bekti kula dumateng Eyang Aji Bathara Agung Dewa Sakti. Ini Eyang Aji Bathara Agung Dewa Sakti yang populer juga dengan sebutan Datuk Jenggot Kawat atau Datuk Janggut Kawat. Ini siapa sesungguhnya? Punten dalem sewu Eyang. Saya buka sekarang rahasianya.
Beliau ini adalah putra Raden Wijaya. Putra Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Beliau merantau ke wilayah ini yang kemudian disebut Nusantara, tanah yang terbelah atau tanah yang terpisah. Itu sesuai dengan apa yang beliau sendiri sampaikan. Mungkin itulah maknanya tanah yang terpisah. Bisa jadi beliau itu terpisah dari Majapahit, terpisah dari Pulau Jawa juga, dan di sini merantau babat alas dan menjadi maharaja pertama yang mendirikan kerajaan Kutai Kertanegara. Beliaulah leluhur cikal bakal Kutai Kertanegara, kerajaan yang sangat kaya raya. Beliau merantau kemari bersama Datuk Tunggang Parangan yang nanti akan kita sekar setelah ini. Siapa Datuk Tunggang Parangan? Beliau juga putra Raden Wijaya. Disebut Datuk Tunggang Parangan karena beliau merantau ke sini dengan cara menaiki parangan atau hiu parangan. Itulah kendaraan beliau sampai kemudian mencapai wilayah ini. Dan di akhir masa sepuh, masa tua beliau itu sudah di era Prabu Hayam Wuruk, juga cucu dari Raden Wijaya. Mendengar cerita bahwa terjadi fitnah yang kemudian ada tragedi Putri Dyah Pitaloka dan gagalnya menjalin hubungan besanan dengan Prabu Siliwangi, sehingga Mahapatih Gajah Mada akan merantau ke sini, akan mengasingkan di sini sampai hari terakhirnya beliau wafat, tapi ternyata tidak jadi. Dan akhirnya Mahapatih Gajah Mada lebih memilih mencari tempat pamuksan di tanah perdikan yang diberikan Prabu Hayam Wuruk kepada Patih Gajah Mada, yaitu tanah Madakaripura. Jadi beliau Eyang Aji Bathara Agung Dewa Sakti dan Datuk Tunggang Parangan ini merupakan saksi sejarah pada waktu itu, dan beliau di sini mengawali kemakmuran terutama di tanah Kalimantan Timur. Kami datang kemari mohon supaya dilunturi ilmu memakmurkan diri kita, memakmurkan lahir batin kita. Itu akan sangat berharga ilmu itu untuk merubah nasib diri kita masing-masing menjadi orang yang makmur lahir batin, merdeka lahir batin. Maka nanti sungkemlah, nyuwun pengestulah, karena beliau sesungguhnya masih hidup, hanya tanpa raga. Jangan dikira yang sudah tidak beraga itu tidak bisa apa-apa. Beliau ada di sini dan memberikan wejangan-wejangan seperti itu tadi, bahwa beliau masih keturunan Majapahit dan beliau adalah putra Raden Wijaya, Raja Majapahit yang pertama. Nyuwun agunging Syekh Samudra Pangaksama yang bilih wonten atur kula ingkang kathah kalepatanipun lan kirangipun pindah malih nyuwun agunging Samudra Pangaksama lan marak sowan kula ngaturaken sembah pangabekti sembah sungkem kula dumateng Eyang, ngaturaken sekararum gondarum kinantenan duka arum pinangka raos bekti kula sebagai generasi penerus bangsa yang masih mau berbakti kepada para leluhurnya, dan matur sembah nuwun karena Eyang-eyang Aji Bathara Agung Dewa Sakti dan Eyang Datuk Tunggang Parangan sudah berkenan untuk meluruskan sejarah seperti itu, sehingga kami sekarang ini menjadi saksi betapa kejamnya sejarah yang telah memutarbalikkan fakta. Dan pada saat ini kita saksikan sendiri bahwa nama-nama semua sudah berubah, dan dengan huruf-huruf yang bukan huruf lokal, bukan huruf padapan lokal, nama-nama tokoh juga semua sudah berganti. Dan saya pernah mengadu kepada Eyang Aji Bathara Agung, tapi beliau sebagai leluhur sangatlah bersabar dan bijaksana. Biarkan semua itu nanti akan ada titiwanci, akan ada waktunya semua itu berubah, akan kembali ke asal mulanya, akan kembali ke aslinya. Jika titiwanci itu sudah ada, maka akan semudah membalikkan telapak tangan. Maka lihatlah perjuangan kamu, perjuangan anak cucuku,
kamu yang sudah berbakti dan patuh melaksanakan perintah leluhur kamu dan istrimu untuk menancapkan bayonet di Penajam, sehingga semua itu menjadi awal dari kemakmuran Nusantara. Matur sembah nuwun yang kemakmuran Nusantara, dan itu seperti hanya meriset Nusantara yang sudah penuh terkontaminasi berbagai virus, hanya bisa dilakukan dengan cara meriset, sehingga Nusantara akan menemukan kembali kejayaannya setelah generasi penerus orang-orang seperti anak-anakku semua di sini peduli dan mau untuk menghormati dan berbakti kepada para leluhurnya. Itu saja kuncinya. Maka semua yang berbakti kepada para leluhurnya pasti akan, alam semesta ini akan memberikan kelimpahan rezeki, kelimpahan segalanya, lahir batin akan makmur. Maka bersihkan hati kita, pikiran kita dalam melaksanakan dawuh besar ini. Kita tulus ikhlas mengaturkan bakti kita. Jangan kita kotori dengan apapun pikiran dan hati. Kita tunduk patuh nyawiji jenjem jinem, fokus untuk manembah ngaturke sembah bekti dan mengaturkan terima kasih karena setelah diwariskan tanah perdikan berupa Nusantara ini. Matur sembah nuwun. Monggo dilajengkan, dilanjutkan nabur bunga, dan silahkan sungkem. Nanti bunganya tidak semua di sini karena nanti di bawah masih ada Datuk Tunggang Parangan. Di komplek makam Sri Aji Bathara Agung Dewa Sakti atau dikenal juga sebagai Datuk Janggut Kawat atau Datuk Jenggot Kawat yang ada di Kecamatan Anggana, Kabupaten Tenggarong, Provinsi Kalimantan Timur ini tampak adanya kebingungan dalam menuliskan sejarah. Datuk Jenggot Kawat atau Sri Aji Bathara Agung Dewa Sakti yang ditulis sebagai Raja ke-6 Kerajaan Kutai Kertanegara periode tahun 1525 hingga 1600 Masehi. Jelas ini melenceng dari sejarah, tidak sesuai dengan catatan sejarah yang lebih kredibel dan bisa dipercaya. Seperti juga dalam skema garis keturunan yang terdapat di Komplek Museum Mula Warman yang berada di Tenggarong. Kerajaan Kutai Anggana atau Kutai Lama tercatat dalam periode 1300 hingga 1325 Masehi. Sri Aji Bathara Agung Dewa Sakti menjadi raja pertama. Pada era 1300-an, jelas di sini bahwa Islam belum masuk ke Nusantara. Tetapi di sini dikatakan bahwa Sri Aji Bathara Agung Dewa Sakti mendapat julukan sebagai Raja Mahkota Islam. Karena ada pihak yang mengklaim bahwa Aji Bathara Agung Dewa Sakti adalah raja yang pertama memeluk Islam setelah ditundukkan oleh Datuk Tunggang Parangan yang berasal dari negara Zaman dan bahkan disebutkan berasal dari Minangkabau. Sejarah palsu mengatakan bahwa mereka berdua menjadi penyebar Islam yang pertama di Kalimantan. Apakah pelaku pembohongan sejarah dengan dalih kepentingan syiar agama seperti dalam kasus ini berdosa? Ya, tentu saja berdosa, apapun dalihnya. Ini tahunnya keliru ini. Tahunnya keliru, harusnya 1300 dan namanya Datuk Jenggot Kawat atau Aji Bathara Agung Dewa Sakti. Tapi ini menjadi Raja Aji Mahkota Islam tahunnya 1525. Ini jelas salah fatal ini, entah sengaja atau entah kebodohan.
Nah ini harusnya ini, tapi karena kalau ini belum ada, jadi bingung deh. Di sana ada lagi Datuk Tunggang Parangan. Berapa? Udah? Minta dikasih uang dulu kok itu masuk. Tadi dibaca. Namanya 2 pisang, beda lagi. Satu aja kasih. Para pemirsa, setiap kali kita maraksoan nyekar, terutama ke leluhur-leluhur besar di daerah lain, seringkali kita mendapatkan request atau permintaan secara langsung dari leluhur yang bersangkutan, yaitu leluhur yang akan kita soani. Seperti halnya pada saat kami maraksoan ziarah ke Kutai Lama ini, ke Pasarian Datuk Tunggang Parangan dan Sri Aji Bathara Agung Dewa Sakti, beliau juga request supaya kami membawa bunga dari Jawa berupa bunga melati. Namun demikian bukan sekedar bunga melati saja, tetapi bunga melati yang sudah dirangkai. Secara familiar, rangkaian melati ini disebut sebagai melati rinonce bawang sebungkul. Jadi bunga melati dianyam seperti bawang putih, panjangnya 1 meter dan kedua ujungnya dipasang bunga kantil. Yang sini belum. Kan dilihat tahunnya. Mulai dari sini loh. Di sini kan gencar kaderisasinya mulai dari sini. Paduka Nira ini loh. Ini loh. Ini tahu ditransfer 5 juta sama beliau langsung mengganti tiket kita. Begitu sampai di makam, SMS banking bunyi tapi nggak ada tulisan dari mana, dari siapa, nggak ada. Tapi kita cek di debit, di kredit masuk. Langsung beliau ngendiko, nggak usah bingung anakku, itu aku untuk ganti semua biayamu ke sini pas 5 juta waktu itu. Dan kalau sing ini itu bisa kelihatan sana putihnya lanjut sing. Oh, sana Putri Agung. Nanti di Tenggarong. Sing Tenggarong. Aku Sing karena terlalu putihnya orang kelihatan. Adik Tunggang Parangan kan masih saudaraan dengan Masih? ya, tapi di sini Kakak kan beradik. dijelaskan kan dari Hadramaut Yaman deh. Oh iya, nih. Ya, di sini ada nama Habib Hasim bin Musayyah bin Yahya atau Habib Tunggang Parangan garis miring si janggut merah yang lahir di Tarim, Hadramaut, Yaman Selatan. Nah, ini sebenarnya kemarin ya, yang Datuk Tunggang Parangan kemarin rawuh ke rumah, beliau bahasa Jawa tapi hanya sedikit karena beliau itu adalah masih putra Raden Wijaya dari Majapahit, jadi masih kemungkinan adiknya dari
Datuk Janggut kawan atau ini Aji Bathara Agung Dewa Sakti. Nah ini jelas ini salah kaprah. Ini bukti penyelewengan sejarah, pemutarbalikan fakta, supaya orang-orang pribumi tidak bangga dengan leluhurnya sendiri, sehingga lebih memilih untuk manembah kepada bangsa asing. Itu aja, wis. Nah, kita nggak bisa dibohongin, wong apa sumbernya belum langsung kok. Yuk. Nah, para pemirsa, jika Anda ingin ziarah ke sini sebaiknya siapkan uang receh. Karena seperti yang Anda lihat sendiri, di sini banyak sekali orang yang minta-minta, dari usia anak-anak sampai orang tua, para ibu-ibu, ada juga bapak-bapak. Di sini walaupun sudah diberi uang, tetap akan mengejar Anda. Jadi misalnya Anda memberikan salah satu uang sedekah ke mereka, nanti yang lain tetap akan mengejar Anda. Bahkan sampai ke mobil, sampai ada yang gantung di spion, ya, kakinya naik ke footstep, kemudian tangannya gantung di spion. Jadi seperti itu keadaannya. Ini sebenarnya sudah dilarang keras, diperingatkan oleh pihak kerajaan Kutai Kertanegara saat ini, oleh Sultan Kutai. Tetapi warga masyarakat yang minta-minta ini memang sulit sekali untuk ditertibkan. Jadi ya keadaannya seperti ini. Jika Anda tidak membawa uang receh pun ya tentunya akan sangat mengganggu kenyamanan Anda. Jadi ya seperti inilah keadaannya. Dari Pak, muridnya banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Awas, 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 awas. Ada anak Thailand. Ya digawa, gawa. Halo guys. Apa sih omnya? Iya. Halo guys, ketemu lagi dengan channel guys. Gua channel. Kejar. Tak kejar kau, Tak kejar kau, Tak kejar kau. Awas, jangan lari, tak kejar kau. Ini, lewat. Itu loh, jalan itu loh, depan ke kiri. Hadap sini. Ini nggak tahu ini yang punya ide seperti ini siapa. Dalam buku sejarah literasi walaupun terbatas pun tidak dijumpai ada nama-nama seperti ini. Heran deh.